Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komponen peta atau apa sih yang ada di dalam pembuatan suatu peta. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu kamu harus bisa menjelaskan komponen peta. Kemudian harus bisa menunjukkan unsur-unsur yang ada pada peta, komponen peta. Sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa dulu, yaitu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu tidak lupa mengingatkan untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas agar segera dikumpulkan tugasnya. Ini adalah salah satu contoh peta, yaitu peta Indonesia. Kemudian unsur yang pertama, komponen peta yang pertama tuh harus ada apa? Harus ada judul peta. Nah, ini contohnya, ditulis menggunakan dengan huruf kapital atau huruf besar semuanya. Ya. Kemudian dalam peta pasti ada yang namanya skala. Ini yang namanya skala itu berarti perbandingan antara jarak yang sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Misalnya mau bikin peta dari sekolah ke SGC. Nah, dihitung dulu berapa jarak yang sebenarnya. Nanti kita di petanya mau bikin berapa senti. Nah, itu namanya skala. Jenis skala itu ada dua, skala garis dan skala angka. Nah, kalau yang ini adanya contohnya skala garis. Kalau skala angka, contohnya 1:2 juta. Berarti setiap 1 cm yang ada di peta mewakili 2 juta cm yang ada di kenyataannya. Begitu. Kemudian yang ketiga, tanda orientasi atau orientasi utara. Biasanya digambarkan dalam bentuk tanda panah ke arah utara, yang sebelah mana, timur, barat, dan selatan. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta ini pasti ada di setiap peta. Nah, simbol peta ini dibagi menjadi 4. Ada simbol titik yang ini, yang dari ada ibu kota, terusnya ada gunung yang tidak aktif, berarti warnanya hitam. Nah, kalau merah berarti dia gunungnya berapi, masih aktif. Kemudian simbol garis yang berbentuknya seperti garis, ada sungai, jalan raya, batas provinsi, batas negara. Tuh. Terus simbol warna, biasanya dia kalau misalnya warnanya dari kuning sampai orange berarti daratan. Kalau misalnya dia masih kuning, berarti daratannya masih rendah. Semakin orange berarti semakin tinggi daratannya. Nah, kalau yang warnanya biru berarti menandakan warna laut. Kalau lautnya berwarna biru muda berarti lautnya dangkal. Semakin birunya semakin tua berarti lautnya akan semakin dalam. Nah, simbol yang keempat, simbol area. Simbol area itu ada bentuknya, kalau di daerah tersebut ada danau, misalnya ada Danau Toba di Sumatera Utara, pasti ada gambar ini. Kemudian inset. Inset peta itu peta yang ukurannya kecil mau diperbesar atau di zoom istilahnya. Nah, jadi dia digambar lagi di sini di pojok sini agar terlihat lebih jelas. Begitu. Itu yang namanya inset peta. Legenda. Legenda ini menunjukkan keterangan yang ada di peta tersebut. Ini materinya silahkan kamu catat ya sebagai bekal untuk ulangan nanti di hari Senin. Kemudian sumber peta. Sumber peta berarti siapa yang menggambar petanya? Seseorangkah atau suatu lembaga? Biasanya ditulis di bagian bawah sumber petanya. Yang kedelapan, garis koordinat. Ini terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang berarti dia dari barat ke timur. Ini yang ini nih garis lintang. Kalau garis bujur dia dari utara ke selatan. Apa fungsinya garis lintang? Yaitu sebagai pembagian iklim. Misalnya Indonesia termasuk iklimnya iklim tropis. Terus garis bujur pembeda waktu, ada WIB. Waktu Indonesia bagian barat, ada WITA bagian tengah, dan WIT bagian timur. Nah, itu pembeda waktu. Tugasnya kalian gambar ini semua simbol yang ada di sini, diwarnai ya. Boleh digambar di buku gambar atau di buku tulisnya saja. Jangan lupa diberi keterangannya seperti ini dan diwarnai ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.